Wahyu keempat yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari surah Al-Muddathir Al-Quran surah ke-74 ayat 11-30. Setelah menerima wahyu kedua dan ketiga yang memberikan instruksi untuk memulai dakwah dan beribadah malam, wahyu keempat ini memberikan peringatan keras kepada mereka yang menolak ajaran Islam dan berisi ancaman bagi para pendusta agama. Berikut adalah terjemahan dari ayat-ayat tersebut. Ayat 11. Biarkan aku yang bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Ayat 12. Dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak. Ayat 13. Dan anak-anak yang selalu bersamanya. Ayat 14. Dan aku lapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan seluas-luasnya. Ayat 15. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya. Ayat 16. Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami Al-Quran. Ayat 17. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Ayat 18. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Ayat 19. Maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Ayat 20. Kemudian celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Ayat 21. Kemudian dia memikirkan. Ayat 22. Sesudah itu dia bermuka masam dan merengut. Ayat 23. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Ayat 24. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ayat 25. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Ayat 26. Aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakar. Ayat 27. Tahukah kamu apakah neraka sakar itu? Ayat 28. Sakar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Ayat 29. Neraka sakar adalah pembakar kulit manusia. Ayat 30. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Penjelasan makna. 1. Biarkan aku yang bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Allah memberikan peringatan kepada seorang individu yang menentang ajarannya. 2. Dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak. Allah menyebutkan nikmat yang telah diberikan kepada orang tersebut, termasuk harta yang melimpah. 3. Dan anak-anak yang selalu bersamanya. Allah memberikan keturunan yang menjadi kebanggaan orang tersebut. 4. Dan aku lapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan seluas-luasnya. Allah melimpahkan kemudahan dalam hidupnya. 5. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya. Orang tersebut terus meminta tambahan nikmat tanpa bersyukur. 6. Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami Al-Quran. Allah menolak untuk menambah nikmat karena orang tersebut menentang ayat-ayatnya. 7. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Allah akan memberikannya kesulitan yang berat sebagai hukuman. 8. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Orang tersebut memikirkan cara untuk menolak kebenaran. 9. Maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Allah mengecam cara berpikir orang tersebut. 10. Kemudian celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Peringatan kedua kali yang menunjukkan kecaman yang serius. 11. Kemudian dia memikirkan, orang tersebut berpikir untuk merencanakan lebih lanjut. 12. Sesudah itu dia bermuka masam dan merengut, orang tersebut menunjukkan ketidaksenangan dan kebencian. 13. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri, dia menolak kebenaran dan menjadi sombong. 14. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu, dia menuduh Al-Quran sebagai sihir. 15. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia, dia menuduh Al-Quran sebagai kata-kata manusia biasa. 16. Aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakar, Allah mengancam dengan hukuman neraka. 17. Tahukah kamu apakah neraka sakar itu? Pertanyaan retorik yang menekankan kekejaman sakar. 18. Sakar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan, sakar tidak meninggalkan apapun tanpa membakarnya. 19. Neraka sakar adalah pembakar kulit manusia, menjelaskan siksaan sakar yang mengerikan. 20. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga, ada 19 malaikat yang menjaga neraka sakar, menambah rasa takut. Kesimpulan.
Wahyu keempat ini mengandung peringatan keras kepada para pendusta agama dan orang-orang yang menentang ajaran Islam. Melalui ayat-ayat ini, Allah memperingatkan tentang konsekuensi berat bagi mereka yang menolak kebenaran dan menentang ayat-ayatnya. Wahyu ini memperkuat misi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memberikan ancaman tegas kepada musuh-musuh Islam dan mengingatkan pentingnya menerima dan mengikuti petunjuk Allah.